Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marletila Pramesti dari kelompok 2 kelas 4A Psikologi. Di sini kami kelompok 2 akan membahas tentang kajian psikologi ARBK, dianalisis dari perkembangan emosi dan perkembangan kognitif. Menurut Heward, anak berkebutuhan khusus adalah anak dengan karakteristik khusus yang berbeda dengan anak pada umumnya, tanpa selalu menunjukkan pada ketidakmampuan mental, emosi, atau fisik. Yang termasuk ke dalam ARBK antara lain tunanetra, tunarungu, tunagrahita, tunadaksa, tunalaras, kesulitan belajar, gangguan perilaku, anak berbakat, dan anak dengan gangguan kesehatan. Nah, di sini saya akan membahas tentang perkembangan emosi dan juga kognitif dari tunanetra dan juga tunarungu. Yang pertama, tunanetra. Menurut Rudianti pada tahun 2002, menyatakan tuna berarti luka, rusak, atau kurang memiliki. Netra berarti mata atau indera penglihatan. Jadi, tunanetra berarti kondisi luka atau rusaknya mata atau indera penglihatan, sehingga mengakibatkan kurang memiliki persepsi penglihatan. Gangguan tunanetra dibagi menjadi dua, yaitu buta total atau buta blind, dan masih sisa penglihatan atau low vision. Selanjutnya, perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif ARBK rata-rata cenderung terhambat dalam berpikir, menganalisis, serta mengelola informasi yang diperoleh. Hal ini karena pertumbuhan mereka yang lambat, maka akan berpengaruh juga khususnya terhadap perkembangan kognitif mereka. Contohnya anak tunanetra, mereka tidak dapat melihat secara langsung objek yang ada sehingga dalam memperoleh informasi atau pengetahuan akan cukup sulit. Mereka hanya menggunakan indera lain untuk mendapatkan pengetahuan atau informasi. Bagi anak tunanetra, proses pencarian keseimbangan antara teknik asimilasi maupun akomodasi tidak seimbang, karena keterbatasan dalam penglihatan yang merupakan modal utama untuk melakukan pengamatan terhadap suatu objek tertentu yang ada di lingkungan. Jadi, hal inilah yang menyebabkan perkembangan kognitif anak tunanetra tidak optimal. Secara teoritis, perkembangan kognitif menuntut partisipasi aktif, peran dan fungsi penglihatan sebagai saluran utama dalam melakukan pengamatan terhadap dunia luar, menurut Salso dan juga McLean pada tahun 2014. Salah satu akibatnya, anak tunanetra memiliki kecenderungan untuk menggunakan kata-kata tanpa memahami makna yang sebenarnya. Menurut Dogeskay pada 1966, anak dengan kondisi tunanetra kerap mengalami masalah konseptualisasi yang abstrak karena tidak tahu atau kurang memiliki pandangan yang konkret dan fungsional, menurut Sumantri pada tahun 2007. Nah, jadi sebenarnya EQ anak tunanetra itu tidak jauh berbeda dengan anak normal. Hanya saja perbedaannya yaitu anak normal mereka langsung bisa mendapatkan pengetahuan baru melalui indera penglihatannya dan langsung disalurkan kepada syaraf otak. Nah, ini berbeda dengan anak tunanetra yang banyak menggunakan indera lainnya untuk memperoleh informasi. Jadi, EQ anak tunanetra juga ada yang tinggi dan juga ada yang di bawah rata-rata. Dengan begitu, orang tua atau guru harus membantu anak yang mengalami keterbatasan khususnya tunanetra, dengan cara memfokuskan perhatiannya dan memberikan pembelajaran secara bertahap kepada anak. Salah satunya bisa melalui pengalaman yang sudah mereka miliki. Selanjutnya yaitu perkembangan emosi. Anak berkebutuhan khusus atau ARBK, dalam hal ini tidak hanya tunanetra, juga memiliki masalah dengan tingkat emosinya. Emosi yang mereka miliki cenderung tidak stabil dan terganggu. Hal ini dapat terjadi karena pengaruh lingkungan sosial yang mereka dapatkan. Apabila seorang anak yang memiliki kebutuhan khusus diperlakukan dengan baik, maka pertumbuhannya akan baik juga, atau sebaliknya, dan ini sangat berpengaruh terhadap emosi anak tersebut. Perkembangan emosi anak tunanetra sedikit mengalami hambatan dibandingkan anak normal, karena sejak kecil ia tidak dapat melakukan pengamatan langsung terhadap lingkungan sekitar. Jadi dia hanya mampu berasumsi untuk menyatakan emosinya. Namun hal ini tidak efektif dan efisien karena tidak langsung dapat berinteraksi atau melakukan pengamatan langsung.
Akibatnya, pola emosi yang dihasilkan akan berbeda. ARBK biasanya mengalami deprivasi emosi, di mana mereka kurang memperoleh kesempatan untuk mendapatkan pengalaman emosional yang menyenangkan, khususnya kasih sayang, kegembiraan, kesenangan, dan rasa ingin tahu. Yang kedua yaitu tunarungu. Tunarungu yang dimaksud ialah seseorang yang permanen tidak bisa mendengar sama sekali atau memiliki pendengaran yang samar-samar dan tidak bisa menggunakan alat bantu mendengar. Selanjutnya yaitu perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif anak tunarungu menurut Delpy pada tahun 2006 secara umum cukup baik, khususnya dalam segi berpikir dan pemahaman. Mereka memiliki perkembangan kognitif yang cukup baik karena kan ada hubungan erat antara perkembangan berbahasa dan berpikir. Keterampilan kognitif berkaitan dengan kemampuan akademik. Umumnya, kemampuan mengingat anak tunarungu sangat singkat, hanya hitungan beberapa detik, tidak sampai menit, menurut Delpy pada tahun 2016. Gangguan yang terjadi pada anak tunarungu akan menghambat perkembangannya seperti pada proses kognitifnya. Tunarungu tersebut ada yang permanen tidak bisa mendengar sama sekali dan ada juga yang masih samar-samar mendengar. Akan lebih sulit untuk mengatasi anak yang mengalami atau yang memiliki gangguan pendengaran yang permanen karena anak tersebut tidak bisa mendengar apa-apa. Anak tersebut biasanya belajar dengan cara bahasa isyarat. Selanjutnya yaitu perkembangan emosi. Ketunarunguan pada anak dapat menyebabkan keterasingan dengan lingkungan sekitar. Biasanya, anak yang mengalami ketunarunguan akan cenderung mempunyai rasa takut pada lingkungan yang lebih luas, bergantung terhadap orang lain, dan memiliki sifat yang polos tanpa masalah dan juga lebih cepat emosional atau lebih cepat untuk tersinggung. Maka dari itu, anak tunarungu akan lebih baik jika diajak berjalan-jalan ke lingkungan sekitar ataupun yang lainnya, agar anak-anak tersebut bisa terbiasa dan tidak merasa asing. Ini merupakan tugas orang tua dan juga guru di sekolah, yaitu menciptakan lingkungan yang senyaman mungkin agar anak berkebutuhan khusus, dalam hal ini juga tidak hanya anak tunarungu, bisa merasa nyaman dan keberadaannya tidak terusik karena keterbatasan yang mereka miliki. Mereka harus merasa bahwa mereka itu penting dan merupakan seseorang yang dibutuhkan di dalam kehidupan, dan berguna juga dimanapun mereka berada, termasuk di lingkungan masyarakat. Pemahaman mindset seperti itu sangat penting diberikan kepada anak berkebutuhan khusus agar mereka tidak merasa minder atau kurang percaya diri. Cukup sekian presentasi dari saya. Selanjutnya nanti akan dijelaskan lebih lanjut perkembangan emosi dan kognitif anak berkebutuhan khusus lainnya oleh teman saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.